Pemirsa, konten jilat es krim yang diunggah selebgram Oklin-Via dan viral di media sosial berbuntut panjang. Akting wanita yang kerap berpose seksi ini dianggap tidak senonoh dan menyerempet ke porno aksi. Sejumlah kalangan bahkan sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dan memberikan tanggapan beragam. Konten jilat es krim yang diunggah selebgram Oklin-Via dan viral di media sosial berbuntut panjang. Akting wanita yang kerap berpose seksi ini dianggap tak senonoh dan menyerempet ke porno aksi. Merasa video Oklin-Via berpotensi menodai agama dan merusak moral bangsa, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat. Selain PBSMI, Pipik Dian Irawati atau yang dikenal dengan Umi Pipik juga melaporkan Oklin-Via ke Bareskrim Polri. Umi Pipik melaporkan Oklin atas dugaan tindakan pornografi dan asusila terkait konten menjilat es krim yang dilakukan Oklin. Lantas, apakah konten yang diunggah selebgram Oklin-Via ini merupakan penistaan terhadap agama? Mengingat pada kontennya Oklin mengenakan busana muslim, namun tak mencerminkan teladan dan adab umat muslim. Seperti apa sekarang? Ya, tapi ini kalau dianggap sebagai sebuah konten kan ini menjadi memang extraordinary kan gitu. Bahkan ini masuk kalau di situs porno kan sesuatu yang memang ada kita sebut hijab itu ada di sana gitu. Bahkan di wilayah yang lebih jauh lagi di prostitusi itu cosplay dengan atribut-atribut yang religius ini kan menjadi laku gitu. Ini kalau di sana jelas ada eksploitasi kan gitu. Ini wilayahnya mungkin tidak sopan udah pasti iya. Ya. Apakah itu kemudian bisa disebut sebagai porno aksi itu perlu dikaji lagi. Karena terkait dengan aktivitas yang bersangkutan. Iya, tapi menggunakan simbol dalam mempraktekkan porno aksi tersebut begitu. Ya iya, emang simbolnya kan misalnya jilbab itu kan memang misalnya menjadi salah satu simbol di Islam gitu kan. Ya. Bahwa ini harusnya orang perempuan menjaga aurat, tapi di sisi lain ini kan kemudian mengeksploitasi satu kegiatan yang mengarah pada, mempertontonkan pada gitu kan. Tapi lagi-lagi itu apakah nanti unsurnya memenuhi pornografi atau tidak dikaji lagi gitu. Kalau berkenaan dengan permintaan di medsos banyak sekali. Bahkan banjir ke kita. Teman-teman minta tanggapan, saya menghindar sebenarnya. Kenapa? Karena saya pikir yang sepertinya hanya multitafsir dan banyak kemungkinan juga persepsi. Dan secara resmi saya belum tahu apakah udah ada di MUI atau tidak. Yang saya tahu belum ada surat resmi ke MUI. Tapi saya baca di media setelah adanya laporan ini akan nanti minta tanggapan ke MUI. Yang saya lihat, saya kenapa tidak menanggapi dari awal. Kita ingin meletakkan mana yang penodaan agama, penistaan agama, mana yang wilayah kesopanan dan wilayah kemaksiatan. Jadi kalau berkenaan dengan penodaan agama itu berarti kan merendahkan agama. Bahwa agama itu seperti menyebut Tuhan atau Allah atau Nabi Muhammad itu direndahkan. Agama Al-Quran itu adalah berkenaan dengan penistaan. Tetapi orang yang berbuat melanggar dari agama itu disebut dengan maksiat. Sementara orang yang tidak sopan, sesuatu ya diasumsikan porno, diasumsikan itu melangkai dari batas-batas keadaban, itu disebut dengan kesopanan. Nah, kita memang tidak melakukan pengkajian secara khusus dalam hal ini baru pengamatan saya secara pribadi. Tetapi ketika nanti memang dari penegak hukum minta tanggapan pada kita, tentu kita memang ada kajian. Sehingga sampai sekarang MUI secara institusi belum melakukan kajian, tetapi kalau kasat mata jelas ini tidak sopan. Tim TV One mengabarkan.